Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Muftalif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian siklus Carnot. Siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Saldi Semana. Jadi, seperti yang kita lihat di sini, ada dua macam proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Jadi, proses isotermal sesuai dengan namanya. Proses isotermal merupakan proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada suhu konstan maupun tetap. Suhu konstan tersebut menyebabkan tidak ada perubahan energi dalam sistem, atau delta U sama dengan 0. Dalam hukum 1, kita dapat merumuskan proses isotermal sebagai berikut, yaitu delta Q sama dengan delta W. Sedangkan proses adiabatik adalah proses yang terakhir. Jadi proses ini merujuk pada keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungannya. Kalor sistem yang konstan menyebabkan tidak terdapat perubahan kalor di dalam sistem. Dalam matematika, kita dapat merumuskan sebagai delta Q sama dengan 0. Dalam hukum 1, proses diabatik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta W sama dengan min delta U. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Effendi dari kelas 11 IPA 1. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, ekspansi isotermal reversible, di mana material working substance menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik reversible, di mana working substance berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. 3. Kompresi isothermal reversible, di mana working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang keempat, kompresi adiabatik reversible, di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiranul Islami, kelas 11 IPA 1. Di sini tugas saya yakni menjelaskan tentang proses siklus Carnot. Proses siklus Carnot dapat kita lihat pada gambar, yakni yang pertama mengembang secara isotermal atau dari titik 1 ke 2. Yang kedua, mengembang secara adiabatik dari titik 2 ke 3. Yang ketiga, menyusut secara isotermal dari titik 3 ke 4. Yang keempat, menyusut secara adiabatik dari titik 4 ke titik 1.